Halo Sobat Torto Diary, balik lagi di channel Torto Diary. Jadi hari ini hari Sabtu tanggal 13 Agustus. Tepatnya baru mau jam 9 pagi ya. Nah ini anak-anak Torto Diary belum pada makan. Nah jadi di video kali ini sebenarnya Mimin mau cerita soal sulcata yang terkena BS. Tadinya Mimin pikir udah nggak mau buat video ini ya. Cuma setelah dipikir-pikir ulang sama Mimin, wah kayaknya untuk kasus yang ini Mimin harus buat video dan harus sharing ke teman-teman penghobis ya. Jadi singkat cerita, seminggu lalu Mimin dapet titipan rawatan. Itu satu ekor sulcata, size-nya sekitar 11-12 cm. Kondisinya saat Mimin jemput, nah ini kebetulan ownernya masih di daerah Jakarta, jadi Mimin langsung jemput aja biar Mimin langsung cepet tangani. Nah kondisinya itu waktu pertama Mimin jemput udah lumayan lemes ya, matanya agak tertutup dan lebih banyak diem gitu. Oke lah, di hari itu langsung Mimin jemput si sulcata itu. Sulcatanya bagus warnanya, warna cangkangnya itu mocha, coklat mocha gitu ya. Nah setelah sampai di Torto Diary langsung Mimin cek ya kondisinya. Kita cek, yang pertama adalah hidungnya itu kering, ternyata nggak ada keluar air sama sekali, nggak ada keluar ingus sama sekali, nggak berlendir gitu ya. Jadi nggak ada tanda-tanda pilek juga. Terus Mimin khawatirin di bagian mulutnya, langsung Mimin cek di bagian mulutnya juga, dan ternyata mulutnya juga normal gitu. Di bagian mulutnya nggak ada lendir sama sekali, bersih gitu, nggak ada putih-putih kayak sariawan yang ditakutkan herpes ya, nggak ada, itu bersih. Jadi indikasinya Mimin langsung ke dua kemungkinan ya. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah BS, ini kemungkinan pertama. Lalu yang kedua, kemungkinan kedua adalah dehidrasi. Kenapa Mimin mengira BS? Karena biasanya kura-kura atau sulcata yang BS itu, apalagi yang gejala-gejala ngedennya udah lewat, jatuhnya biasanya dia udah nggak kuat ngeden dan cuma lemas tidur gitu ya, udah nggak kuat ngeden, biasanya kayak gitu yang Mimin takutkan BS. Ada kemungkinan kedua, bisa juga dehidrasi itu jatuhnya juga lemes gitu ya, kulitnya kering, keriput, lemes gitu. Dan setelah besokannya Mimin langsung coba force feed. Oke, yang di hari pertama jemput itu sampai di Torto Diary, Mimin langsung force feed cairan dulu ya. Cairan itu Pedialyte kita force feed supaya dia hidrasinya terpenuhi ya. Andai kata dia dehidrasi, hidrasinya terpenuhi, masih ada tenaganya nanti untuk di force feed makanan. Tapi setelah besokannya Mimin coba force feed makanan gitu, nah ternyata makanannya itu pun dia nggak ada respon ngunyah sama sekali ya. Kita kan di sini modelnya kita nggak paksa dia telen makanannya pakai selang, nggak ya. Di sini Mimin lebih kayak kita buka mulutnya, kita taruh makanannya, kita rangsang dia ngunyah dan dia telen gitu. Jadi nggak dipaksa langsung pakai selang, pakai suntikan masukin makanannya, itu kasihan banget. Tapi yang jadi masalah, makanannya itu nggak dikunyah sama sekali, dia nggak ada respon ngunyah sama sekali. Padahal sebelumnya udah di force feed cairan ya, biar ada tenaganya gitu. Untuk cairan juga setengah susah masuk, tapi karena berhubung itu cairan ya, nggak ada bentuk padatnya, masih ada sedikit-sedikit masuk gitu. Nah, singkat cerita, beberapa hari di force feed makanan,
sangat sulit juga masuk, tapi ada sedikit masuk ya. Mimin coba rangsang mainin bagian bawah mulutnya, kita goyang-goyang, kanan kiri pipinya kita goyang-goyang biar dia masuk gitu makanannya. Dan ternyata bisa masuk sedikit-sedikit makanannya. Dan makanannya juga Mimin coba olah terus ya, dari yang agak berserat kasar sampai yang bener-bener Mimin alusin gitu ya, berbentuk bubuk alus, kita campur air. Itu juga sangat susah dikunyah sama dia. Dan setelah perawatan seminggu, ternyata si sulcata mocha, Mimin sebutnya mocha ya karena warna cangkangnya coklat mocha, ini setelah seminggu perawatan di Torto Diari nggak sanggup bertahan dan akhirnya meninggal. Oke, di hari itu Mimin langsung infoin ke ownernya kalau dia nggak bisa bertahan karena dari awal datang pun untuk respon mengunyah makanannya udah susah gitu. Dan kemungkinan besar ini bukan dehidrasi lagi, biasanya jatuhnya udah BS ya. Itu dalam perawatan Mimin udah infoin ke si ownernya bahwa ini kemungkinan besar BS gitu. Walaupun si ownernya nggak mau X-ray, tapi kemungkinan besar Mimin udah duga ini BS. Jadi di hari itu meninggal, Mimin langsung infoin ownernya, dan Mimin tanya ke ownernya ini selanjutnya bagaimana, apa mau langsung dikubur atau mau diawetkan cangkangnya, sekalian kita mau lihat di otopsi dalamnya apa benar-benar ada BS atau enggak gitu. Dan akhirnya ownernya bilang iya diawetkan saja. Bentar ya, ini Mimin sambil buangin pup nih, mau dimakanin sama si Miko. Lalu setelah diputuskan bersama, akhirnya si ownernya minta cangkangnya diawetkan, lalu langsung Mimin kerjain, Mimin suruh orang Mimin. Nah, dan ini hasilnya. Ini dia sulcatanya ya. Ini sulcata rawatan di Torto Diari waktu itu yang terkena BS. Ini udah diawetkan cangkangnya, udah jadi ya, udah selesai. Udah mau dikembalikan ke ownernya, makanya Mimin sempet-sempetin buat video ya. Oke. Dan setelah kita otopsi, Mimin kaget banget, ternyata ini dia batu BS-nya. Oke, ada 3 batu BS ya. Ini Mimin pinggirin dulu. Ini teman-teman bisa lihat ya, 3 batu BS. Mimin coba jelasin ya. Ini karena udah beberapa hari Mimin jemur, yang ini udah kering, udah keras juga nih. Yang 2 ini tadinya berbentuk lendiran urates. Ya biasa kalau urates yang keluar dari sulcata terus kayak odol berlendir. Nah ini nih bentuknya. Tadinya nggak keras, tapi karena udah dijemur, ya nggak dijemur pun didiemin di suhu ruang juga bakal keras. Nah ini nggak bisa keluar. Ini pun sama, lendiran urates yang nggak bisa keluar dari perutnya si mocha. Dan yang bener-bener BS-nya ini, yang ini nih. Nah ini udah BS-nya ya. Ini besar banget ukurannya. Ya, ini kita bisa lihat ukuran si mocha cuma segini. Ya, ada BS segede gini. Ya. Ini BS-nya, lalu ada 2 lendiran urates yang nggak bisa keluar. Ya, jadi ada 3 BS seperti ini di dalam perut sulcata, ukuran cuma 11-12 cm. Kalian bisa bayangkan, ini besar-besar banget BS-nya. Makanya si mocha ini udah nggak bisa tertolong ya. Nanti pasti ada yang nanya, Min, kok bisa Min BS-nya gede-gede banget? Ya, ini Mimin mau cerita juga, makanya Mimin bilang perlu buat video ini untuk sharing ke temen-temen penghobis ya. Si mocha ini selama perawatannya, waktu dia masih sehat, konsumsi peletnya, pelet yang bau amis, ya Mimin nggak perlu sebut mereknya lah ya. Pokoknya pelet-pelet Torto ya, yang katanya untuk Torto tapi berbau amis, ini dikonsumsi sama si mocha.
bukan hampir, ini konsumsi setiap hari ya, setiap hari. Info dari ownernya, dikonsumsi setiap hari. Memang ada di seling sama sayuran, jadi kayak pagi dikasih sayur, sorenya dikasih pelet, tapi itu setiap hari, jadi jatuhnya makan pelet setiap hari. Akhirnya jadilah BS seperti ini ya. Nah, ini yang sering penghobis pemula nggak tahu ya, maksudnya kurang pengetahuan ya, bahwa sebenarnya kura-kura ini, sulcata ini ya, yang dibutuhkan itu serat, bukannya protein atau kalsium sebanyak ini. Jadi kalau banyak yang bilang nanti nggak makan pelet lambat gedenya Min, nggak makan pelet kurang vitaminnya, itu salah semua ya. Mimin bisa pastikan di sini anak-anak torto diari hampir minim kena pelet, hampir minim yang namanya makan pelet, apalagi pelet-pelet yang berbau amis ya. Si Hero dari ukuran 5 cm kita keep tuh si Hero ya di ujung, hampir nggak pernah kena pelet. Sesekalinya waktu itu Mimin coba beliin pelet kelinci ya, itu cuma nggak nyampe seminggu Mimin pergi keluar kota, itu pun berakhir akhirnya dia BS gitu. Karena dengan konsumsi sayuran aja itu sudah tinggi protein untuk mereka. Kalian bisa coba konsumsi sawi hijau, kalian beri makan sulcata kalian sawi hijau selama seminggu ya, itu juga uratesnya pasti banyak, apalagi ditambah dengan pelet-pelet yang bau amis. Pelet-pelet bau amis ini udah pasti campuran tepung ikannya banyak banget. Tepung ikan itu tinggi protein dan kalsium ya, nggak bagus untuk si sulcata. Tapi nanti pasti ada yang bilang, Min, tapi sulcata suka banget pelet ikan atau pelet yang berbau amis. Ya udah pasti mereka suka banget, karena pelet itu ibarat kalau di manusia itu udah kayak Indomie, wangi, enak gitu bagi mereka ya. Udah pasti mereka suka sekali, tapi efek jangka panjangnya udah pasti nggak bagus ya. Si Miko dulu konsumsi pelet lele hampir 2 tahun dan berakhir kena pneumonia. Untung aja sekarang udah sembuh, dan di sini full pakan alami, buah-buahan, sayuran, kembang sepatu, kaktus centong ya. Oke. Dan Mimin pernah konsultasi sama dokter Yuli, boleh nggak konsumsi pelet secara rutin setiap hari. Nah, dokter Yuli bilang ya nggak boleh, nggak bagus untuk jangka panjangnya gitu. Oke, segitu aja sharing Mimin kali ini. Mudah-mudahan bisa diterima sama teman-teman penghobis. Jadi buat Mimin pribadi di sini untuk penggunaan pelet, terutama apalagi pelet amis, Mimin sama sekali nggak pernah pakai di sini ya. Terkecuali pelet-pelet seperti Zumet, Mazuri, itu kita masih ada pakai. Itu pun kita pakai sebagai tambahan doang ya. Kadang seminggu sekali Mimin kasih. Oh ya, untuk pelet yang amis Mimin ada kasih seminggu sekali untuk forest ya, forest torto kayak cherry head, redwood ya. Ini kita kasih untuk tambahan protein hewani mereka. Tapi untuk sulcata Mimin ketat banget, nggak ada pelet-pelet amis yang dikasih ke sini. Oke, segitu dulu videonya, semoga bermanfaat. Jangan sampai salah pemberian diet ke sulcata kalian lagi, kalau nggak mau sulcata kalian berakhir kayak gini ya. Sayang banget nih si Mocha, bagus padahal cangkangnya ya, dan dia berakhir dengan kematian karena BS. Oke, bye bye. Semoga videonya bermanfaat. Buat yang suka videonya jangan lupa di like dan di share ke teman-teman penghobis. Boleh di komen mau nanya apa soal torto, silahkan komen. Jangan lupa di subscribe yang banyak ya, biar Mimin makin semangat berbagi info tentang torto. Thank you, bye bye.